His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end was near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Yes, I will worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Kita bersuka pagi ini karena kita mau memuji nama Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu kita. Yuk kita menyanyi sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Sampai selamanya aku bersyukur, bersuka cita, ada kasih
Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Kita akan berdoa dulu untuk membuka ibadah kita, Lause Arlin. Silahkan Lause Arlin untuk memimpin ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa memuji Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati kami dan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita masih mau bersukacita, Lause, tapi bagaimana nyanyinya, Lause? Kita dipercaya sukacitanya ya Lause. Gimana jadi, coba? Sukacita. Oh, jadi pakai suku kata ya, Betul. Lause ya? Ya, boleh, asik Lause. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Sampai selamanya aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Lause kalau udah bisa suku kata, pasti anak-anak yang TK sudah bisa mengeja pakai huruf. Gimana Lause? S-U-K-A-C-I-T-A. Oh, jadi adalah S-U-K-A-C-I-T-A. Ya, asik-asik ya. Adalah S-U-K-A-C-I-T-A di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah S-U-K-A-C-I-T-A di hatiku. Sampai selamanya aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah S-U-K-A-C-I-T-A di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah S-U-K-A-C-I-T-A di hatiku, diberikan Tuhanku. Senang sekali Lause kalau kita itu bersukacita di dalam Yesus ya. Benar Lause, kenapa? Karena ya Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang kuat, ya. Oh, Tuhan yang hebat dan Tuhan yang besar. Kita nyanyikan lagu yang pernah kita nyanyikan ya, tentang Allah dan Tuhan yang kuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang kuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Allahku. Allah yang terkuat, Allah yang terhebat, Allah yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada
tandingannya. Lause kuat itu, Allah yang kuat itu, Allah yang hebat itu, kenapa kita harus bersuka cita karena Allah yang kuat itu? Karena Lause, Allah kita itu memiliki gunung-gunung, Oh. sungai-sungai, dan juga menciptakan bintang-bintang. Ya, kita ingat lagunya Allah yang besar, kuat, dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Apa miliknya? Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Iya, Lause kita senang sekali ya punya Allah yang besar, Allah yang kuat. Tapi kita juga punya Allah. Kita ini juga adalah ciptaan dan milik Allah ya Lause ya. Oh, kita manusia dan anak-anak kita semuanya. Diciptakan sama Tuhan. Nah, kalau ciptaan Tuhan berarti kita, Lause sama anak-anak berarti kita Bersaudara di dalam Yesus. Tuhan Yesus. Ya, di dalam Tuhan Yesus ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Senang sekali ya, kita banyak sekali saudara ya, Betul, Lause. Nah, sekarang kita waktunya apa, Lause? Persembahan. Kita siapin celengannya. Celengan ya. Sambil kita nyanyi lagu persembahan, Lause ya. Kita bawa persembahan kita dengan baik ya. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Anak-anak, kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan dan kita akan berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberikan Mama Papa kepada kami. Terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan berikan kepada Papa Mama. Dan kami bawa persembahan ini untuk Tuhan pakai bagi pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang waktunya kita mendengarkan Firman Tuhan. Kita mendengarkannya dari apa, Lause? Alkitab. Ya, yuk kita Kita duduk nyanyi ya. tenang sambil menyanyi ya.
Alkitab yang ajaib, buku yang ku senang. Janji Tuhan amat agung, ku senang Alkitab. Alkitab yang ajaib, buku yang ku senang. Janji Tuhan amat teguh, ku senang Alkitab. Ya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan berikan kami kesempatan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami bisa duduk tenang mendengarkan firman-Mu dan diberikan juga kekuatan kepada kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini langsung mau cerita. Bahannya diambil dari Alkitab yang tertulis di Keluaran pasal 7 sampai pasal 11. Sebelumnya, Lause mau ngasih lihat satu benda buat kalian. Terus kalian coba tebak, benda ini benda apa ya? Nih, bendanya. Apa? Raket tenis? Bukan, ini bukan raket tenis. Ini adalah raket nyamuk. Kalau di rumah ada nyamuk, wah, pusing ya. Nggak kena. Tapi kalau pakai raket nyamuk ini, langsung ketangkep. Nah, sekarang langsung tanya, kalau nyamuknya ada 10, bisa nggak ditangkap pakai raket ini? Bisa ya. Kalau ada puluhan, mungkin juga bisa. Kalau ratusan, wah kayaknya udah susah. Kalau jutaan, kalau banyak sekali sampai nggak bisa dihitung, bisa nggak? Nggak mungkin ya. Tapi memangnya ada nyamuk yang sebegitu banyak yang nggak bisa dihitung saking banyaknya? Ada. Di Alkitab pernah ada kejadian. Nyamuk yang begitu banyak. Gak bisa dihitung. Penuh sama nyamuk. Siapa ya yang hebat begitu? Yang bisa bikin nyamuk sebanyak begitu? Dan kenapa ya bisa ada nyamuk sebanyak itu? Penasaran? Kita dengerin ceritanya ya. Adik-adik, pada waktu itu di Mesir berkuasalah seorang raja yang bernama Firaun. Raja Firaun sangat kejam kepada bangsa Israel. Bangsa Israel dipaksa kerja yang berat. Mereka ditindas sehingga bangsa Israel sangat menderita. Maka bangsa Israel berseru-seru kepada Allah meminta pertolongan agar dilepaskan dari penderitaan ini. Apakah Allah mendengar seruan bangsa Israel? Ya, karena Dia adalah Allah yang mengasihi bangsa Israel. Maka Allah memerintahkan Musa untuk menghadap Firaun agar bangsa Israel diperbolehkan keluar dari Mesir. Awalnya Musa menolak tugas ini karena Musa takut kepada Raja Firaun yang berkuasa di Mesir. Namun akhirnya Musa memilih taat pada perintah Allah karena Musa percaya Allah Israel ada Allah yang lebih hebat dan lebih berkuasa. Maka Musa dan Harun kakaknya pergi ke Raja Firaun. Mereka menyampaikan perintah Allah agar bangsa Israel dibiarkan keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Allah. Tapi Raja Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel pergi dari Mesir. Sebab mereka adalah budak-budak yang bekerja untuk Raja Firaun. Kepergian bangsa Israel akan menimbulkan kerugian bagi Mesir. Karena Raja Firaun terus berkeras hati, maka Allah menimpakan 10 tulah atau 10 malapetaka kepada bangsa Mesir. Dengan maksud agar bangsa Mesir tahu bahwa Allah Israel adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang hebat yang bisa mengalahkan semua dewa-dewa orang Mesir. Dan inilah 10 tulah atau 10 malapetaka yang ditimpakan Allah kepada bangsa Mesir. Dengan kuasa Allah terjadilah tulah ke-1, yaitu air menjadi darah. Musa mengulurkan tongkatnya, maka seluruh air di Mesir, baik di sungai Nil, sungai-sungai, di selokan, di kolam, maupun kumpulan air, berubah menjadi darah. Tidak ada air yang bisa diminum, dan ikan-ikan pun mati. Tulah ini berlangsung selama 7 hari. Dengan kuasa Allah, terjadilah tulah kedua, yaitu katak. Harun mengulurkan tongkatnya ke segala air di Mesir,
maka muncullah banyak sekali kata, baik di istana Firaun maupun di rumah orang Mesir. Dengan kuasa Allah, terjadilah tulah ketiga, yaitu nyamuk. Harun mengulurkan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka segala debu tanah berubah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Dengan kuasa Allah, terjadilah tulah keempat, yaitu lalat pikat. Allah mendatangkan banyak lalat pikat di tanah Mesir, sehingga orang Mesir sangat menderita. Namun, Allah membuat perbedaan, yaitu di tanah Goshen, tempat bangsa Israel tinggal, tidak terdapat lalat pikat. Dengan kuasa Allah, terjadilah tulah kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Semua ternak orang Mesir terkena penyakit sampar yang dahsyat. Namun, Allah membuat perbedaan. Di tempat bangsa Israel tinggal, yaitu di tanah Goshen, tidak ada seekor ternak pun yang mati. Dengan kuasa Allah, terjadilah tulah keenam, yaitu barah. Musa menghamburkan jelaga atau abu ke udara, maka terjadilah barah, yaitu penyakit kulit yang bernanah pada orang Mesir dan ternaknya. Dengan kuasa Allah, terjadilah tulah ketujuh, yaitu hujan es. Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Allah menurunkan hujan es yang dahsyat yang belum pernah terjadi di Mesir, disertai dengan guruh dan api, sehingga memusnahkan segala yang ada di padang. Namun, Allah membuat perbedaan. Hujan es tidak turun di tanah Goshen. Dengan kuasa Allah, terjadilah tulah ke-8, yaitu belalang. Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, maka Allah mendatangkan angin timur yang membawa banyak sekali belalang sampai menutupi bumi. Belalang tersebut memakan habis segala tumbuhan yang ada di Mesir. Ketika Firaun meminta agar Musa berdoa agar dijauhkan belalang-belalang tersebut dari Mesir, maka Allah menggunakan angin barat yang sangat kencang membawa belalang-belalang tersebut dan melemparkannya ke laut Taberau. Dengan kuasa Allah, terjadilah tulah ke-9, yaitu gelap gulita. Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka terjadilah gelap gulita di tanah Mesir selama 3 hari. Namun, di tanah Goshen, tempat bangsa Israel tinggal, tidak mengalami gelap gulita. Dari tulah ke-1 sampai tulah ke-9, Raja Firaun tetap mengeraskan hati. Raja Firaun tidak memperbolehkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun, Allah berfirman kepada Musa bahwa Allah akan memberikan tulah yang terakhir, yaitu tulah ke-10. Dan setelah tulah ke-10 diberikan, Raja Firaun akan memperbolehkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Apakah tulah ke-10 itu? Dengan kuasa Allah terjadilah tulah ke-10 atau tulah terakhir, yaitu kematian anak sulung di Mesir. Anak sulung di Mesir, mulai dari anak sulung budak hingga anak sulung Raja Firaun, bahkan anak sulung hewan, mati. Inilah satu-satunya tulah yang langsung dilakukan oleh Allah tanpa perantara Musa maupun Harun. Namun hal ini tidak terjadi pada bangsa Israel yang taat melakukan perintah Allah, yaitu mereka yang mengolesi 2 tiang pintu dan ambang atas pintu dengan darah anak domba. Setelah tulah ke-10 ditimpakan kepada orang Mesir, maka Raja Firaun terpaksa membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang langsung ada beberapa pertanyaan. Coba kalian jawab ya. Yang ke-1, ketika orang Israel berada di Mesir, mereka mengalami penderitaan yang sangat berat. Mereka harus melakukan kerja paksa. Akhirnya mereka tidak tahan lagi. Mereka berseru-seru kepada Allah, meminta pertolongan agar dilepaskan dari penderitaan ini. Apakah Allah mendengar seruan orang Israel? Mendengar tidak? Ya, Allah mendengar seruan orang Israel. Karena Allah adalah Allah yang berkuasa. Allah yang setia. Beratus-ratus tahun yang lalu, Allah sudah memberitahukan kepada Bapa Abraham bahwa keturunannya, bangsa Israel, akan menjadi budak di tanah Mesir. Tapi Allah tidak membiarkan bangsa Israel menjadi budak terus di negara Mesir. Allah akan membawa orang Israel kembali lagi ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah untuk diberikan kepada bangsa Israel.
Nah, Allah juga adalah Allah yang sangat mengasihi bangsa Israel. God is love. Allah mengasihi bangsa Israel. Allah menyuruh seorang hambanya untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Sekarang pertanyaan yang kedua. Siapa ya hambanya yang disuruh Allah untuk membawa orang Israel, yang memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir? Siapa? Betul, Musa. Awalnya Musa takut. Dia nggak mau. Ketika Tuhan suruh Musa menghadap Firaun, bilang Firaun supaya melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Musa tidak mau karena dia takut sama Raja Firaun yang berkuasa. Tapi akhirnya Musa memilih T-A-A-T. Taat pada perintah Allah. Karena Musa percaya Allah adalah Allah yang berkuasa. Allah yang luar biasa. Allah yang bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh dewa manapun. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Ketika Raja Firaun tidak taat pada perintah Allah, apa yang Allah lakukan? Allah memberikan 10 tulah atau 10 malapetaka. Allah memberikan 10 tulah itu untuk membuktikan siapa yang lebih hebat. Allah, bangsa Israel, atau dewa-dewa yang disembah oleh Raja Firaun maupun orang Mesir. Ternyata siapa yang lebih hebat? Allah Israel. Adik-adik, dari cerita hari ini apa yang bisa kita pelajari? Allah setia. Allah tidak pernah lupa pada janjinya. Allah berjanji kepada Bapak Abraham bahwa orang Israel akan kembali dari Mesir menuju tanah Kanaan, menuju tanah yang dijanjikan Allah untuk diberikan kepada bangsa Israel. Allah adalah kasih. God is love. Allah mengasihi bangsa Israel. Allah mendengar seruan bangsa Israel. Allah mengerti penderitaan orang Israel. Maka Allah mengutus seorang hambanya yang bernama Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Allah adalah Allah yang kuat. Allah yang berkuasa. God is big. God is strong. Ketika Raja Firaun tidak taat pada perintah Allah, tidak mau membiarkan orang Israel keluar dari tanah Mesir, maka Allah dengan kuasanya menurunkan 10 tulah atau 10 malapetaka ke tanah Mesir. Ini membuktikan bahwa Allah Israel adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang bisa mengalahkan semua dewa-dewa yang dipercaya oleh orang Mesir. Nah, sekarang apa yang ingin Allah supaya kita lakukan di dalam hidup ini? Allah ingin kita T-A-A-T. Taat pada semua perintahnya. Ketika kita taat pada semua perintahnya, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita taat pada semua perintahnya, kita sudah memuliakan namanya. Ketika kita taat pada semua perintahnya, berarti kita sudah menjadi anak yang baik, anak yang menurut pada perintahnya. Sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan. Langsung menghafalkan di rumah. Kalian juga di rumah. Pada hitungan yang ketiga, kita sama-sama menghafalkannya ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami bisa melakukan semua perintah-Mu. Kami bisa melakukan kehendak-Mu. Karena kami tahu itulah yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menghadap Raja, sampaikan perintah Allah untuk melepaskan umat Allah. Namun Firaun mengeraskan hatinya, maka Allah
Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu, sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita aktivitas. Hari ini Lause mau mengajak kalian untuk membuat binatang yang dikirimkan Allah ke Mesir. Kita perlu kertas lipat, gunting, dan lem. Kita ambil dulu ya kertas lipatnya, lalu kita lipat menjadi 2. Seperti ini. Kemudian bisa kalian potong kertas lipat ini menjadi seperti ini. Lalu kalian lipat menjadi 2. Kemudian kalian lipat seperti ini. Kalian buka dan kalian lipat kebalikannya seperti ini. Kalian buka dan kalian lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya. Kalian lipat seperti ini. Kalian buka dan kalian lipat kebalikannya. Kemudian kalian balik dan kalian lipat ke tengah. Kalian lipat juga sebelahnya. Balik lagi dan kalian lipat adik-adik seperti ini. Kalian lipat seperti ini ya. Kemudian kalian lipat seperti ini. Lipat semua sisinya seperti ini. Sudah itu, kalian lipat seperti ini adik-adik. Lakukan hal yang sama pada semua sisinya ya. Balik, kemudian kalian lipat seperti ini dan lipat juga sisi sebelahnya seperti ini. Kemudian kalian lipat seperti ini dan kalian masukkan ini ya adik-adik, dan juga sisi sebelahnya. Setelah itu kalian lipat
kalian lipat lagi seperti ini. Nanti kalian akan mendapatkan bentuk seperti ini adik-adik. Sudah kalian dapatkan bentuk seperti ini, bisa kalian hias dan tambahkan mata dan kakinya. Seperti ini ya adik-adik. Nah, sekarang kalian bisa melihat binatang apakah ini? Ada yang tahu? Ya, betul. Ini adalah katak. Katak ini adalah tulah Allah yang kedua. Lalu, kalian bisa memainkannya seperti ini adik-adik. Kalian pencet, nanti dia akan melompat. Selamat mencoba adik-adik. Sekarang kita sudah selesai sekolah minggunya, Lause. Nyanyi apa ya, Lause ya? Ya, selesai sekolah minggu, kita akan berpisah dengan anak-anak, tapi minggu depan kita bertemu lagi. Ya, yuk selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. 主的先笑一万，祝我们爱回家去。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。主的先笑一万，祝我们再回家去。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。 Dadah adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. We believe. We believe. We believe. I believe. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.